Sistem pencernaan pada sapi. Sapi termasuk hewan ruminansia karena merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Hewan ruminansia memamah dengan dua fase, yaitu yang pertama fase di mana makanan hanya dikunyah sebentar dan masih kasar, kemudian disimpan pada rumen lambung. Yang kedua yaitu ketika ramen sudah penuh, makanan akan dikeluarkan ke mulut dan mengunyah kembali hingga halus, kemudian masuk ke lambung. Yang pertama rongga mulut atau cavum oris, itu tempat masuknya makanan. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan, yaitu fungsinya sebagai jalur rongga penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang panjangnya hanya 5 cm. Yang ketiga lambung, yaitu pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase. Kemudian pada lambung terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama rumen atau perut besar, yaitu tempat menyimpan makanan. Yang kedua retikulum atau perut jala, yaitu tempat mencampur makanan. Yang ketiga yaitu omasum atau perut buku, yaitu menghaluskan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Yang keempat yaitu abomasum atau perut masam, yaitu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Selanjutnya adalah usus. Fungsinya yaitu menyerap sari-sari makanan. Yang kelima yaitu anus, yaitu tempat mengeluarkannya sisa ampas makanan. Yang pertama yaitu gigi seri dan gigi taring, yaitu berfungsi untuk mencabut dan menggigit rumput. Yang kedua adalah gigi geraham, yaitu untuk mengunyah rumput dan berbentuk datar dan lebar dengan rahang yang bergerak menyamping saat menggiling makanan secara mekanik. Yang ketiga yaitu gigi seri pada sapi itu berbentuk kapak. Dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan tidak dikunyah, hanya dilumuri air liur dengan bantuan gigi dan lidah yang bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya. Makanan yang masih kasar ditelan melalui esofagus untuk sampai ke rumen. Di dalam rumen, makanan disimpan sementara dan diuraikan. Kemudian, makanan menuju retikulum untuk dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan yang kecil disebut dengan bolus. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dimamah. Makanan yang telah dimamah ditelan menuju omasum untuk dicerna secara kimiawi dan mekanis. Kemudian, makanan menuju obumasum atau lambung sebenarnya untuk dicerna secara kimiawi dengan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan menuju usus halus untuk diserap sari-sarinya dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, makanan menuju usus besar yang merupakan tempat terbentuknya feses dari sisa makanan yang diserap dan kemudian bermuara di rektum. Untuk yang terakhir, feses yang telah terbentuk kemudian dikeluarkan melalui anus. 1. Blut atau perut kembung merupakan ketidakmampuan hewan ternak dalam menghilangkan gas yang dihasilkan oleh rumen. Penyebabnya yaitu karena faktor pakan dan faktor individu. Faktor pakan seperti pemberian makanan sejenis leguminase atau kacang-kacangan, sentir lemak dan alfalfa, tanaman yang masih muda, dan biji-bijian yang diberikan dalam keadaan halus. Faktor individu seperti hewan tersebut dalam keadaan genting atau kekurangan darah. Gejala yang dialami ternak adalah sempoyongan, kebingungan, sulit bernafas, dan daerah sekitar mata berwarna biru. 2. Diare dipicu oleh kurang maksimal dalam mengolah atau menguraikan zat makanan yang dicerna. Dipicu oleh makanan yang mengandung hidrat arang atau kadar gula yang tinggi, serta disebabkan oleh bakteri. Pengobatannya yaitu dengan memberikan obat tradisional atau oralit. Pencegahannya dengan memberikan makanan yang bergizi atau vitamin, serta rajin membersihkan kandang. 3. Nematodisis disebabkan oleh cacing nematoda. Gejalanya yaitu tubuhnya mengurus sehingga berat badannya menurun. Pencegahannya dengan rutin membersihkan dan memeriksakan keadaan hewan.